Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan yang insya Allah Allah muliakan ini, dan ini adalah hari terakhir kita untuk pertemuan ini di bulan Ramadan. Kemungkinan hari Sabtu depan libur kita karena kemungkinan itu sudah Lebaran. Ya, kita liburkan saja karena kalau nggak salah Lebarannya itu hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Tapi kemungkinan Jumat, kemungkinan besarnya Jumat. Nah, tapi ntar kita lihat apa yang hasil dari apa namanya ru'yat globalnya. Seperti itu. Tapi yang pasti pertemuan pekan depan kita liburkan. Oke, kita lanjut lagi ngaji kita di pertemuan ini, yaitu di pertemuan tentang alamatu nasbi berupa alif. Ya, kemarin sudah kita katakan dan sudah kita jelaskan tentang i'rab dari kalimat apa? Dari kalimat wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fi asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Dan ini sudah kita jelaskan, alhamdulillah ala ni'amillah. Tapi sebelum kita lanjut, ada nggak ada pertanyaan dari Mbak Wulan sama Bu Enda terkait dengan yang kemarin kita bahas tentang kalimat nahwu, tentang kalau dia bahasa nahwu dan nahwa, terus kalimat fa'amma dan wa'amma, ada nggak kira-kira pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, yuk sekarang kalau nggak ada kita lanjutkan ngaji kita di niabah yang ketiga, yaitu niabah dari fathah adalah kasroh. Mm. Yuk, silakan Mbak Ulan dibaca coba. Baik, Ustaz. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa masyayikhina fid darain amin. Amin. Dia al-qasrati 'anil fathati. ثم أخذ يتكلم إلى القسرة فقال وأما القسرة فتكون علامة لنسب في جمع المؤنث السالم وإعرابه على قياس ما تقدم. Mm-mm. يعني أن الكسرة تكون علامة لنسب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم وتقدم تعرفه نحو خلق الله السماوات وإعرابه خلق فعل ماض والله فاعل مرفوع والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. Barakallahu fiik. Nah, ini musonif kitab bilang summa akhadha yatakalamuna 'alal kasroh. Kemudian beliau katakan di sini, kemudian beliau melanjutkan setelah niabah dari kasroh, niabah dari fathah adalah alif, yang ketiga adalah niabah dari fathah adalah kasroh. Terus dikatakan di sini wa amal kasratu qala musannif Ibnu Ajurum mengatakan, dan adapun kasroh merupakan alamat bagi nasab.
Di mana fi jam'il muannatsis salim, di jamak muannas as-salim. Nah, inilah yang merupakan tempat ketiga dari jamak muannas as-salim. Terus dikatakan di sini wa i'rabuhu ala qiyasi ma taqaddama. Dan beliau katakan i'rabnya sama kayak yang kemarin. Artinya apa? Amma di situ menyimpan huruf tafsil dan juga menyimpan huruf syarat. Kasrotu sebagai mubtada, fa-nya sebagai fa jawab dari kata amma, takunu dan juga al isim beserta fiilnya, isim beserta khobarnya merupakan jawab dari kata amma. Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsi salimi, dan itu semua i'rabnya seperti yang kemarin disampaikan, yakni bahwasannya annal kasrota, bahwasannya kasroh itu takunu alamatan lin nasbi, dia itu menjadi alamat dari nasab sebagai apa, niyabatan, sebagai pengganti. Ini hal apa, afan, bukan ya, halnya, hal niyabatan, ini hal dari sohibnya adalah nasbi, niyabatan dari anil fathati, niyabah dari kasroh, afan, hal dari kata kasroh, niabatan dari kasroh. Terus anil fathati, niabah dari fathah fi jam'il muannasi salimi, di jamak muannas as-salim. Terus wataqaddama ta'rifuhu, kata beliau, dan ta'rif jamak muannas salim itu kemarin udah dijelasin. Contohnya gimana? Contohnya nahu khalaqallahu samawati. Kata beliau begitu. Contohnya, i'rabnya khalaqa fi'lun madin, Allah lafdzul jalalah marfu'un fa'ilun marfu. As-samawati, samawat di situ adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'un muannasi salimun. Seperti itu. Oke, ada ini enggak? Ada pertanyaan enggak sampai sejauh ini? Ini mudah. Coba kita latihan yuk. Ya, kita latihan. Yang lainnya pada izin eh, ada ngabarin Mbak Wulan, Bu Endah? Ada yang aktif, Udah ada yang dapat update nih. Oke, oke, kalau gitu deh. Udah pada mau ini, suasana lebaran kali ya. Jadi pada nyiap-nyiapin. Oke, yuk. Pertama, kita harus tahu dulu, oke, kita hari ini latihan di Asmaul Khamsah dan juga di Jamak Muannas Salim. Jamak Muannas Asmaul Khamsah, al asma'u al khamsah, dan jam'u al muannas as-salim. Oke. Jamak asmaul khamsah apa aja, Bu Endah? Sebutin coba isim yang 5. Abuka, Hmm. akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Barakallahu fik, abuka wa akhuka wa hamuka hamuka wa fuka wa dzumalin. Barakallahu fik. Nah,
Sedangkan ini asmaul khamsah. Sedangkan yang kedua, apa yang kita sebut sebagai namanya jamak muannats salim, Bu Endah, Mbak Wulan, gampangnya adalah setiap isim yang diakhiri oleh huruf alif dan ta. Ini isim ya. Isim yang diakhiri oleh alif dan ta. Itu pasti namanya jamak muannats salim. Contoh misalnya, muslimat. Jamak muannats salim bukan? Ya, kenapa? Karena diakhiri oleh alif dan ta. Fatayat. Jamak muannats salim bukan? Ya, kenapa? Karena diakhiri oleh alif dan ta. Terus mukminat. Jamak muannats salim nggak? Ya, kenapa? Karena diakhiri oleh alif dan ta. Coba, ada lagi nggak contohnya? Bu Enda, yang diakhiri oleh alif dan ta. Solihatun. Lihat, barakallahu fiik. Nah, oke. Tapi kalau misalnya saya bilang aswat, dia jamak muannats salim bukan, Bu? Bukannya Ustadz. Bukan. Kenapa kalau bukan? Kan dia diakhiri oleh alif dan ta, Bu. Aswad itu artinya batu bukan Ustadz? Aswat itu suara, Bu. Oh, suara ya. Heeh. Kenapa bukannya coba? Saya pengen tahu kenapa kok bisa bukan. Hmm, Nggak tahu Ustadz. Nggak tahu, oke. Baik. Bu, apa Mbak Wulan bisa bantu Bu Endah? Karena bukan huruf tambahan di alif dan ta-nya, Ustaz. Betul. Barakallahu fiik. Itu jawabannya, Bu. Jadi, alif dan ta-nya itu dia harus tambahan. Sedangkan aswat ini bukan huruf tambahan dia, Bu. Sama seperti amwat. Tahu amwat, Bu Endah? Amwat. Tahu nggak amwat? Nggak tahu Ustadz. Jamaknya dari kata maut, Bu. Maut artinya apa maut? Mati. Mati. Jadi kalau amwat itu artinya kematian yang banyak. Nah, itu. Jadi, terus pertanyaan saya, amwat di sini dia apa namanya? Jamak muannats salim bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena dia bukan tambahan tadi jawabannya tadi benar. Iya. Oke, udah tahu sekarang Bu Endah perbedaan antara mana alif dan ta yang tambahan, mana alif dan ta yang bukan tambahan. Nah, ini penting untuk diketahui supaya kita bisa bukan tambahan, supaya kita bisa mengerti tentang atau supaya kita bisa menentukan huruf akhir dari sebuah kalimat tersebut. Tuh. Bentar. Oke. Terus kita bertanya-tanya, Ustadz emang apa sih Ustadz yang paling berpengaruh kok kita harus bisa membedakan antara mana jamak muannats salim, mana yang dia bukan jamak muannats salim? Jawabannya adalah gini, karena ketika kita itu tidak bisa membedakan mana yang jamak muannats salim, mana yang dia itu merupakan bukan jamak muannats salim, maka nanti akan berbeda ketika di mana?
di ininya, di harokat i'rabnya. Contoh misalnya kita katakan khalaqallahu as-samawati. Kenapa kita bilang as-samawati? Karena dia jamak muannats salim. Terus kita bilang di sini khalaqallahu misalnya al-amwat. Terus karena kita nggak bisa membedakan antara mana jamak muannats salim, mana jamak mudzakkar, mana yang dia itu merupakan jamak muannats salim, mana yang bukan. Terus kita bilang as-samawati. Nah, ini salah. Emang yang benar apa Ustadz? Yang benar adalah al-amwata. Kenapa Ustadz kok al-amwata? Iya, kan bukankah dia jamak muannats salim? Enggak, dia bukan jamak muannats salim. Maka kalau dia bukan jamak muannats salim, maka dia itu kalau dia itu dalam keadaan nasab atau dalam keadaan sebagai maf'ul bihi, maka dia tetap dalam keadaan fathah. Jadi khalaqallahu al-amwata. Gitu. Oke. Contoh misalnya lagi. Kita contoh misalnya. Yuk, misal Bu Endah. Maktabatun. Dia jamak muannats salim atau bukan? Bukan. Yuk coba Mbak Wulan. Jamak muannats salim atau bukan dia buat? Maktabatun. Jamak muannats salim Ustaz ya. Jamak Ya, iya Ustaz. berubah pikiran Bu. Coba kenapa Bu Mbak Wulan? Iya, dia dari kata maktabun kan? Dari kata maktabun, betul. Terus ditambahkan alif dan ta. Alif dan ta. Tuh kata Maktabat. maktabatun. Kata Mbak Wulan gitu Bu Endah. Berubah pikiran nggak? Jadi apa nih Bu Endah? Maktabat ini dia jamak muannats salim atau bukan? Gimana Bu Endah? Iya Ustaz. Jamak muannats salim. Oh, Tapi jamaknya bukan itu ya kan Ustaz ya? apanya? Si maktabun bukan jamaknya itu ya? Emang apa apa namanya maktabun kalau bukan ini Bu, Mbak? Jadi jawabannya ini adalah jamak muannats salim, Mbak. Terus kita pasti bertanya-tanya, loh Ustaz, dari mana Ustaz? Apakah itu? Jadi gini, nanti di kitab-kitab nahwu yang lebih tinggi lagi, itu nanti ada penjelasan lebih detail tentang spesifikasi isim-isim apa saja yang bisa masuk ke dalam himpunan jamak muannats salim beserta apa bahasanya? Beserta syarat-syarat untuk isim tersebut bisa dijamakkan menjadi jamak muannats salim. Jadi nanti itu ada pendetilan seperti itu. Cuma untuk sementara ini, Mbak Ulan, Bu Endah, untuk sementara ini mafhumnya gini aja. Yang ditangkap. Pertama, maktabah setiap isim yang diakhiri oleh alif dan ta dan dia itu tambahan alif dan ta-nya,
maka dia adalah jamak muannats salim. Tapi kalau dia itu asli, contohnya seperti kata amwat dan kata aswat. Kenapa kita bilang asli? Karena dia jamak taksir. Jamak taksir itu dia menunjukkan huruf asli dari huruf tersebut. Maka kita katakan bahwasannya alif dan ta yang ada pada amwat dan ada pada kalimat aswat itu bukan huruf ziyadah, melainkan huruf asli. Sementara alif dan ta yang ada pada jamak muannats salim adalah alif dan ta yang ziyadah. Tuh, coba dicatat tuh, Mbak Ulan, Bu Endah, terkait dengan perbedaan mana alif dan ta yang ziyadah, mana yang bukan alif dan ta yang ziyadah. Coba, mafhum nggak sampai sejauh ini? Coba, silakan. Tadi Ustadz, ulangi Ustadz yang Bisa ulang. Ya. Oke, sekarang lagi. Pertama, oke, alif jamak muannats salim adalah jamak yang diakhiri oleh alif dan ta yang ziyadah. Jamak muannats salim adalah jamak yang diakhiri oleh alif dan ta yang ziyadah. Udah? Apa tadi, Bu Enda, yang tadi saya bilang? Jamak muannats salim adalah apa tadi? Coba Mbak Wulan coba bantuin saya. Jamak muannats salim adalah jamak yang diakhiri alif dan ta, yang uh-uh. mana alif ini adalah huruf tambahan atau Oke, huruf ziyadah. tambahan, huruf ziyadah. Nah, itu yang pertama, Bu Endah, Mbak Wulan. Terus berarti ketika kita menemui alif dan ta, ternyata dia bukan tambahan, maksudnya adalah dia merupakan jamak taksir, maka dia bukan termasuk dalam kategori jamak muannats salim. Itu aja mungkin. Karena nanti ada, seingat saya, ada nanti irisan antara jamak taksir dengan jamak muannats salim. Nah, irisannya tapi sedikit. Terutama ketika ada beberapa isim-isim yang ketika dijamakkan itu menggunakan jamak taksir dia. Kurang lebih seperti itu. Semisal kata ittisol. Kata ittisol misalnya. Ittisol artinya sambungan. Ketika kita jamakkan dia, kita menjamakkan dengan ittisolat. Terus misalnya apa lagi? Maktabat. Terus misalnya mu'jam misalnya. Ada yang mengatakan mu'jamat. Nah, ini ada sedikit irisan antara jamak taksir dengan jamak muannats salim. Makanya para ulama itu memudahkan kita di fase awal ini untuk mengatakan bahwasanya jamak muannats salim adalah jamak yang diakhiri oleh alif dan ta yang merupakan tambahan. Itu aja. Itu ya. Jadi nanti di apa namanya di kitab-kitab berikutnya nanti akan ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang bagaimana cara kita membedakan antara jamak taksir dengan jamak muannats salim. Karena di situ ada irisan yang cukup kecil antara mereka berdua.
Tafadol, kalau ada pertanyaan lagi. Bu Enda, coba sampai sejauh ini. Ada diskusi nggak? Coba. Bisa diulangnya Ustaz. Yang mana yang diulangi? Yang jamak taksir. Oh, kalau jamak taksir kita nggak gini aja. Nanti ada irisan yang cukup tipis, yang cukup sedikit antara jamak taksir dengan jamak muannas salim. Intinya adalah jamak yang kita pikirkan adalah yang jamak muannas salim aja. Yaitu apa? Yaitu apa namanya? Dia itu diakhiri oleh alif dan ta yang ziyadah, yang tambahan. Itu aja yang sekarang di apa namanya difikirkan, yang harus difahami juga. Itu ya. Hmm, itu Bu Indah ya. Oke. Mbak Ulan ada diskusi nggak? Oh ya Ustadz, berarti ketika kita tahu bisa mengklasifikasikan tadi, menentukan juga i'rabnya ya nanti ya Ustadz ya? Iya betul. Menentukan. Iya, Menentukan i'rab juga. karena kan nanti kadang kan dibaca ini masuk ke dalam jamak muannats salim atau huruf asli gitu kan. Karena sering tersilip gitu Ustadz kalau lagi baca terus nemuin Betul. kata yang baru gitu. Betul. Tapi yang pasti kalau misalkan kita nggak tahu, gini aja langsung ditebak. Nah, ini ya biasanya itu gola batu zon kita adalah langsung jadikan dia sebagai jamak muannas salim. Gola batu zon kita ketika diakhiri oleh alif dan ta. Itu dulu ya. Itu dulu aja. Gola batu zonnya itu dulu dihukumi seperti itu. Oh ya, nah Ustadz, soalnya kemarin juga tuh saya nemu apa suruh apa namanya saya baca gitu. Hmm. Itu kan yang Asmaul Khamsah ya Ustadz ya, kalau Hmm. itu. Hmm. Ini masuk Asmaul Khamsah atau bukan gitu. Karena kan nanti berkaitan sama kayak jamamu anasalim kan, Iya. dikasrohkan. Atau di Kan kalau Asmaul Khamsah kan difathahkan ya Ustadz. Hmm. Gitu. Tuh. Ya, ada lagi. Bu Enda, gimana Bu Enda? Sampai sejauh ini. Coba. Ya Ustaz. Hmm. Oke. Baik, kalau oke. Yuk, karena kita sudah berhasil. Nah, makanya sekarang coba kita latihan. Yuk, misalnya, hmm, saya katakan begini, Bu. Allahu khalaqa al-mamat. Tuh. Oke, coba. Ini al-mamat dibaca Allahu khalaqa al-mamatu mamati atau mamata. Tah. Ta. Mm-mm. Kenapa dibaca ta? Karena maf'ul ya Ustaz. Maf'ul. Terus ini mamat dia jenisnya apa dia?
Jenisnya apa dia? Coba. Nggak tahu Ustaz. Hmm, oke. Kalau nggak tahu kenapa kok tadi dibaca tak? Harusnya kan tadi dibaca ti aja, gitu. Kenapa? Karena langsung kita hukumi kalau dia itu adalah jamak muannas salim. Tadi jamak muannas salim apa coba Bu tadi Bu? Coba saya ulangi lagi coba tadi yang saya bilang. Jamak muannas salim. Coba apa? Coba jamak muannas Apa salim. Ustaz? Apa? Apa jamak muannas salim itu kayak gimana ciri-cirinya? Diakhiri alif dan ta. Ini kan diakhiri alif dan ta. Kenapa tadi nggak bilang as-samawati? Iya, kirain maf'ul bih. Oke, baik. Kalau maf'ul bih itu dia aslinya dengan fathah atau dengan kasrah, Bu? Nah, Fathah. Kalau kasrah kapan? Kapan maf'ul bih dalam keadaan kasrah? oh, maf'ul bih enggak kasroh. Oke, kan maf'ul bih kan maf'ul bih kan mansub, betul? Ya, Mansub aslinya dengan apa? dengan fathah. Fathah. Apa namanya? Fathah di mana aja fathah? Maf'ul bih Iya, di jenis isim yang mana? isim mufrad. Isim mufrad. Terus isim apa lagi? Oh, jamak taksir. Betul. Di mana lagi? Oh, mana lagi? Di fiil, Fi'il man fiil, fi'il madi. fiil mudhari. Mansub dia. Fi'il madi. Mansub. Oke. Terus kalau dia alif, alif. Alif di mana dia kalau alif? Musanna. Musanna. Terus di mana lagi? Salah atau benar Mbak Ulan? Musanna. Mansubnya musanna dengan alif, betul atau salah Mbak Ulan? Bukan Ustaz. Bukan. Bukan tuh Bu kata Mbak Ulan Bu. Mansub ini loh Bu, mansub Bu, mansub dia. Mansub itu berarti nanti dia dalam keadaan dia nasub bukan rofa. Ini ketika di mana? Di Asmaul Khomsa, Bu. Kan kemarin kita udah bilang. Khomsa. Maka dengan alif dia. Berarti contohnya misalnya ro'a itu abaka. Nah, ini nih alif baru abaka. Terus misalnya apa lagi? Ro'a itu heeh, akhoka. Nah, misalnya apa lagi? Ro'a itu heeh, ro'a itu misalnya ro'a itu za malin, za malin. Nah, ini semua adalah mansub, Bu. Mm-mm. Coba, apalagi contohnya misalnya zurtu, aku mengunjungi, zurtu, aku mengunjungi, akho, akho apa nih Bu? Akhoka, akhoki, akhika, akhika atau akhuka? Ahok, ahoka.
akhoka. Zurtu akhoka. Kenapa? Karena dia jadi maf'ulun bihi. Terus misalnya lagi zurtu abuka, abaka atau abika. Apakah Abaka. Terus zurtu zamalin, zumalin atau zimalin. Zumalin? Hmm? Beneran, zumalin. Zurtu, zumalin, zamalin atau zimalin. Zamalin. Zamalin. Oke. Ini merupakan asmaul khamsah, Bu, kayak gini. Hah, ini asmaul khamsah kayak gini semua. Oke, taib. Berikutnya kita ganti. Ini kalau yang asmaul khamsah, kita ganti semua nih. Pakai misalnya ro'a itu al amwat. Nah, coba Bu, al amwat, al amwatu, al amwati atau al amwata. Ro'a itu al amwat. Ih, Ti, kenapa Ti? ya, nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Tadi kan amwat kan tadi udah saya bilang. Amwat itu apa tadi? Suara. Bukan, itu aswat itu mah. Oh Suara. iya. Amwat itu Oh, jamaknya dari kata orang yang meninggal banyak. iya, itu berarti jamak taksir dia. Kalau jamak taksir dia beda nggak sama jamak muannas salim? Iya, beda. Berarti kalau ini jamak muannas salim atau jamak taksir? Jamak taksir. Jamak taksir berarti amwata atau amwati? Ini tadi kan dijawab nih. Mansub dengan fathah apa? Jamak taksir. Tuh, tadi dijawab sendiri. Berarti amwata apa amwati? Amwati. Hmm? Ini kan jamak taksir tadi. Heeh. Oke, tadi Bu Enda bilang kalau jamak taksi, kalau dia mansub dengan fathah itu diantaranya isi mufrad, jamak taksir, fiil mudhari. Nah, sekarang amwat ini berada di mansub. Terus tadi bilang jamak taksi, jam ini terus bilang tadi kasroh. Sedangkan tadi di sini bilang fathah. Yang benar fathah atau kasroh, Bu? Ulangi lagi, coba. Maut, oke, adalah jamaknya adalah amwat. Heeh. Ini jamak apa? Jamak taksir. Gitu kan, Bu? Heeh. Taib, taib. Terus Ya, berikutnya, heeh. Terus jamak taksir itu kalau mansub dengan apa dia? Jamak taksir mansubnya dengan apa? oh, fathah. Fathah. Amwat jamak taksir atau jamak muannas salim? Jamak taksir. Berarti amwata atau amwati? Am, amwata. Amwata, bukan amwati. Terus kalau misalnya ro'a itu misalnya as-samawat, samawati atau samawatu atau samawata. Hmm, coba. Samawata. Samawata. Oke, kenapa samawata? Apa namanya? Kopi Ayuda. Eh, bukan.
Kenapa sama wata? Bener atau salah Mbak Bulan? Sama wata, kata Mbak buat Bu Enda. Salah. Salah. Yang bener, apa? Alasannya kenapa salah? Karena dia bukan jamak taksir, Bukan jamak taksir, tapi jamak muannas jamak muannats salim. salim. Mm-mm. Itu Bu disalahin Bu sama Mbak Bulan Bu. Katanya, kata beliau, kata Mbak Bulan, katanya ini jamak taksir, jamak muannas salim. Bener Bu, kalau kalau ini jamak muannas salim Bu, Bu Endah, bener nggak coba? Yuk coba, yuk. Yuk Bu Endah. Oke deh, kalau gitu. Yuk, berikutnya, misalnya, roa itu al maktabati. Gitu. Bukan al-maktabata. Kenapa al-maktabati? Karena al-maktabati merupakan jamak muannas salim. Zurtu misalnya eh, sakanat misalnya. Sakanat lagi. Misalnya mustasfayat misalnya mus mustash mustasfayat. Ribet banget. Mustashfayat. Nah, aku telah mengunjungi banyak rumah sakit. Zurtu mustashfayat. Berarti zurtu mustasfayati. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Tuh. Nah, nanti ada ingat ya, nanti kalau misalkan nanti ada apa pembahasan di kitab yang lebih lanjut lagi nanti ada irisan antara jamak taksir sama jamak muannas salim dan itu tipis perbedaannya. Nanti akan dibahas di kitab ini, di kitab ini nggak dibahas sih. Cuman dikasih petunjuk kalau jamak muannas salim adalah jamak yang diakhiri oleh alif dan ta yang ziyadah. Gitu aja. Oke? Sampai di sini Mbak Ulan ada pertanyaan nggak? Tapi Ustadz berarti Hmm. sama juga ya. Dia itu kayak apa Asmaul Khamsah ya. Dia beririsan dengan jamak taksir ya Ustadz ya. Asmaul Khamsah Hmm. beririsan Asmaul dengan Khamsah. jamak taksir. Kok gitu Kalau kan? ini eh isim ghair munsharif Ustadz. Isim gue munsharif dengan Dengan jamak taksir Ustadz. Terkadang ya. oh benar, benar, benar. Itu Ya, beririsan banget. Ustadz. Soalnya ya, kadang betul. kalau dia berada di maf'ul lebih kayak ini gitu. Itu Mm-mm, kan jadinya dia diapakan gitu, dikasarkan mm-mm. atau difathahkan kan Ustadz. Betul, 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 betul sekali, betul sekali, betul. Berarti itu dibahas di kitab lanjut ya Ustadz ya, Di kita mengenai lebih lanjut. Hah, hal yang berkaitan, maksudnya hampir sama gitu ya. mm-mm. Nanti di kitab-kitab yang lebih lanjut itu nanti ada karakteristiknya, terus syarat-syaratnya, gitu. Yang mana Hmm. isim-isim tersebut bisa dijadikan isim-isim tersebut bisa dijadikan jamak muannas salim, mana yang dia itu merupakan jamak taksir, mana dia itu ghairun munsharif. Nanti ada di kitab lebih lanjut dibahas itu. Ustadz. Heeh. Oke. Ya, dari Bu Enda sendiri ada diskusi nggak nih? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, ada Bu Enda? Oke deh, kalau nggak ada, yuk lanjut. Terus berikutnya dikatakan niyabatul fat al ya'i anil fathah. Kemudian niyabah
ya dari fathah. Tsumma akhadha yatakalamuna 'alal ya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya dengan apa namanya? Ya, faqala, kemudian beliau berkata, wa ammal ya'u, dan adapun ya, fatakunu, maka dia adalah alamatan lin nasbi, sebagai alamat untuk nasab. Di mana? Fi tasniyati wal jam'i, di dalam isim-isim tasniyah dan di dalam isim-isim jamak. Wa i'rabuhu kama marra, dan i'rabnya kama sebagaimana marra, yang telah berlalu. Nah, ini katanya. Terus dikatakan yakni bahwasannya annal ya, huruf ya itu menjadi alamatan, takunu alamatan, menjadi alamat lin nasbi, di nasab. Di mana? Fi maudhi'aini, di dua tempat. Di mana aja tempatnya? Al maudhi'ul awwalu at-tasniyah, bimakna al musanna. Jadi tasniyah di sini bermakna musanna. Nahu, contohnya ra'aitu zaidaini. Aku melihat dua zaid. Aku melihat dua zaid. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa zaidaini, dan zaid tadi itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya, dan alamat nasabnya dengan ya. Al-maftuhu ma qabla al-maksuri ma ba'daha, yang mana alamat nasabnya dengan ya. Ya yang mana? Yang maftuh, yang ya yang sebelumnya adalah kasroh. Afan, ya yang sebelumnya adalah fathah dan kasroh setelahnya. Kenapa? Li'annahu mutsanna. Kenapa ini perlu dikasih petunjuk dengan istilah al-maftuhu ma qablaha, al-maksuru ma ba'daha, untuk membedakan antara jamak mudzakkar salim dan jamak dan musanna. Karena kalau musanna itu kebalikannya. Al-maksur ma qablaha wal al-maftuhu ma ba'daha. Artinya huruf ya yang ada pada musanna itu fathah sebelumnya, maksudnya sebelum ya itu fathah, dan harokat kasroh setelah huruf ya tersebut. Makanya ini tambahan untuk mendetilkan. Gitu. Ya, dikatakan di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Wa alamatun nasbihi al-ya. Al-ya yang mana? Al-maftuhu ma qablaha, yang dia itu maftuh sebelumnya, al-maksuru ma ba'daha, dan kasroh setelahnya. Li'annahu musannan. Adapun nun iwadun anit tanwin, merupakan pengganti dari tanwin fil ismil mufradi, dalam isim mufradnya. Al maudhi'u tsani, dan adapun tempat kedua jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Ra'aitu zaidina. Zaidina. Maka dikatakan ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, az-zaidina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah,
Dikatakan di sini bahwasannya Zaidina itu adalah maf'ul bihi. Karena dia bentuknya jamak mudzakkar salim, maka alamat nasabnya dengan ya. Ya yang mana? Ya yang maksuru ma qablaha, yang dia itu kasroh sebelumnya, al maftuhu ma ba'daha, yang maftuh setelahnya. Terus dikatakan di sini nih, wa utliqa atau wa atlaqa al jam'a liqaunihi ala haddil musanna. Dikatakan di sini, dan beliau rahimahullahu taala kan mengatakan atasnya wal jama'. Nah, beliau di sini mengitlakkan. Mengitlakkan itu apa Ustadz? Mengeneralisir. Mbak Wulan, Bu Endah. Ya. Jadi kata-kata atlaqo di situ artinya memutlakkan, mengeneralisir, mengumumkan, menggeneralisir. Ya. Dikatakan di sini, wa atlaqo ai musonif kitab itu telah memutlakkan. Memutlakkan apa? Memutlakkan perkataan beliau dengan istilah jamak aja. Padahal kan kalau kita perhatikan, jamak itu kan ada macam-macam. Ada jamak taksir, ada jamak mu'annas salim, ada jamak eh, jamak kilah, ada jamak kasroh, ada jamak mudzakkar salimnya sendiri. Nah itu ada banyak. Tapi di sini musonif kitab mengatakan fi tafniyati wal jam'i. Terus kita bertanya-tanya, ini jamak yang mana, Syekh? Nah, terus beliau bilang di sini, Syekh Kafrawi, beliau bilang alasan kenapa Ibnu Ajurum itu memutlakkan, mengeneralisir kata jamak. Dikatakan di sini, wa atlaqal jam'a, dan musonif kitab itu menjamakkan, musonif kitab berarti Ibnu Ajurum, itu memutlakkan jamak, tidak menspesifikan, yaitu adalah jamak mudzakkar salim, tidak menspesifikan seperti itu, tapi memutlakkan dengan istilah jamak. Kenapa? Liqaunihi, karena dia itu ala haddil musanna. Karena dia itu berdampingan dengan musanna. Karena dia itu berdampingan dengan musanna. Maka dikatakan di sini, ini sebagai kaidah, famata dzukira bijanibihi, dan manakala si jamak itu disebutkan bijanibihi, di samping musanna, fal muradu bihi, maka maksudnya dari penyebutan jamak tersebut adalah jam'ul mudzakkaris salimu. Maka yang dimaksud di situ adalah jamak mudzakkar salim. Saya ulangi lagi. Misalnya, saya ulangi lagi. Dikatakan di sini wa atlaqa, dan ketika musonif kitab itu mengeneralisir apa? Mengeneralisir jamak dengan kata jamak, tidak disebutkan secara spesifik dia itu jamaknya jamak apa, maka di sini dikatakan, maka di situ itu adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim? Karena dia disebutkan di sela-sela atau disebutkan berdampingan dengan musanna. Maka ketika disebutkan jamak, tapi setelahnya ketika disebutkan jamak dan sebelumnya disebutkan kata musanna, maka yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Begitu ya. Nah, ini dikatakan wataqad dama ta'rifuhuma, dan telah disebutkan takrif dari jamak maupun musanna. Nah, sampai di sini coba dari Mbak Wulan. Bu Endah ada pertanyaan enggak coba?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ke pembahasan terakhir, yaitu adalah alamat terakhirnya adalah dengan dihapuskannya nun. Dikatakan di sini apa namanya? Thumma akhadha, kemudian musonif kitab itu memulakan lagi yatakallamu, memulai dengan membicarakan ala hasfin nun, mulai membicarakan tentang dihapuskannya nun. Faqala, kemudian beliau berkata, wa amma hadfun nuni, maka adapun dihapuskannya nun itu apa? Fayakunu alamatan lin nasbi. Dia itu hasfun nun tadi itu menjadi alamat. Alamatnya apa? Alamat dari nasab. Di mana fil af'al, di fiil allati, yang mana fiil tadi raf'uha, yang rofaknya bisa batin nun, dengan ketambah, dengan di mana rofaknya itu dengan ditetapkannya nun, ya, dengan adanya nun. Berarti di mana itu maksudnya? Maksudnya itu adalah di af'alul khamsah. Nah, gitu ya. Terus dikatakan wa amma hasfun nuni, maka pun adapun hasfun nun, dikatakan di sini. Fayakunu alamatan linasbi, dikatakan wa i'rabuhu, dan i'rabnya itu zahirun mimma taqaddama. Zahirun mimma taqaddama. Itu semua sudah dijelaskan sebelumnya. I'rabnya sama, i'rabnya. Wasmu yakunu domirun mustatirun ya'udu alal hadfi. Dan adapun isim yang ada pada yakunu itu adalah domir mustatir yang kembalinya kepada hazfu. Wa qawluhu, dan adapun perkataan beliau fil af'al jarun wa majrurun muta'alliqun bil alamah. Adapun kata al-af'al di situ, itu muta'aliknya, itu kaitannya dengan kata alamah. Dengan kata alamah. Dan alati di situ adalah ismun mausulun. Isim mausul, na'tun lil af'al. Dia merupakan sifat dari si af'al. Mabniun ala sukun, dan dia itu menjadi mabni atas kesukunan fi mahalli jarrin, dan menjadi mahalnya jar. Raf'uha mubtadaun marfu bil ibtida, dan raf'un mudhaf, dan haknya adalah mudhafun ilaih. Bisabat jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin takdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarul mubtada wasabat mudhaf wal nunu mudhafun ilaih. Dan tadi rofa itu mubtada, terus kainun fi bisabati itu menjadi khobarnya. Nah, maka dikatakan wal jumlatul mubtada wal khobar, dan jumlah mubtada dan khobar tadi merupakan apa? Silatu mausulin, menjadi silah mausul dari kata allati. Wal a'id, dan apa nama domir kembalinya adalah al-ha'u fi raf'iha, dalam kata rofa yang ada dalam domir aidnya adalah ha yang ada pada kata rofa. Nah, ini adalah pembahasan mengenai tentang hasfun nun dan i'rabnya. Oke, sampai di sini Mbak Wulan, ada diskusi nggak terkait dengan i'rabnya di paragraf ini?
Berarti Ustadz yang raf'unya itu mubtada yang tidak dia bil ibtida ya. Bil ibtida yang di sebelum alati ya Ustadz ya. Berarti Ulang lagi, coba gimana pertanyaannya? alati ya berarti. Si raf'uha kan dia mubtada bil ibtida kan. Mm-mm. Nah, berarti ibtidanya takdir ibtidanya setelah alati ya Ustadz ya. Iya, betul. Tadrib tidak setelah latih. Hmm. Hmm. Terus yang kainunnya di Sebelum sebelum bisabat, siapa sahabat. bisabat, sebelum bisabat. Berarti gak apa-apa ya Ustadz si ininya tuh. Oh ya nggak apa-apa ya kan karena dia selalu takdir bil ibtida ya Ustadz ya. Iya. Kalau yang mubtada. Hmm. Tapi kalau yang khobar karena dia itu jar majrur ya Ustadz. Jadi dia takdirnya kainun ya. Ah, ah, betul. Hmm. Hmm. Oh, berarti anunitnya sebagai mudhofun ilaih. Mm-mm. Jabat bisnya sebagai mudhof. Oh, hanya raf'uha aja ya Ustadz ya yang dia itu silah mausulnya ya. Ah, betul. Haknya itu loh. Enggak, bukan silah mausulnya itu mubtada dan khobar. Kan dia masih jumlah kalau silah mausul itu. Oh, Ah, berarti di domirnya, domir, domir itu kan ini khobarnya. Ustadz ya. Apa Aid apa? haknya kan. Gimana gimana? Berarti itu aid haknya. Mm-mm. Yang Cuman rofuah ini kalau yang haknya. Terus, kalau silah mausulnya sampai raf'uha bisa bati gitu. mm-mm. Apa raf'uha takdir kainun? Enggak, rofuha kainun bisa batinun. Jadi rofuha kainun bisa batinun semuanya itu Oh, merupakan semuanya. uh-uh, semuanya itu merupakan apa namanya silah mausul ya. Oh iya kan dia mudhof ilaih juga kan kalau kalimatil wahidah ya Ustadz ya. Betul. Berarti sampai akhir ya Ustadz ya. Eh, Kalau misalnya dia panjang Ustadz, misal ada lagi gitu kalimat baru. Nah itu si titiknya tuh sampai mana ya kalau silah sam- mausul tuh Ustadz? ah, Kadang sampai gitu. sampai sampai khobarnya aja. Oh jadi susunan yang umdahnya ya Ustadz ya. Iya, betul. Iya. Berarti dia silah mausulnya dalam bentuk jumlah ismiyah ya. Hmm, iya, betul. Jumlah ismiyah. Hmm, dari Mbak Berguenda coba. Oke, ada. Wenda. Taib. Kalau nggak ada, yuk lanjut. Ustadz, Heeh. Ustadz apa ya ada yang berpendapat bahwa hanya di bagian raf'uha aja Ustadz misalkan ya. Misal Hmm, di raf'uha aja misalkan. Raf'uha kainun ya tadi. hmm, Iya Ustadz nggak nyampe ke si mudhof ilaihnya gitu. hmm, Karena hmm. eh, kan kalau kalimatil wahidah gitu, itu kan seperti kalimat yang satu, tapi kan itu seperti gitu. Jadi nggak perlu dibawa di sila mausulnya. Nah itu, Oh, jadi gimana Ustadz? Maksudnya kalau punya pendapat begitu, nah makanya saya bingung, ini sampai mana sih sebenarnya si sila mausul ini? oke gini Si deh. ini. Hmm, sebentar, sini saya coba terangin dikit lah. Oke, misal contoh begini. Ini anggaplah sebuah kalimat, Mbak. Sebuah kalimat, sebuah kalimat. Terus di sini ada kata alladzi atau alati. Terus diikuti kalimat
kalimat dan kalimat. Mm-mm, itu ya. Kalau misalkan, jadi gini, pertama yang harus ada dalam benak kita kalau ketemu alladzi dan allati adalah yang pasti jumlah setelah ini adalah bisa jadi dia itu jumlah ismiyah, di sini mubtada, bisa jadi dan di sini khobarnya, bisa jadi di sini fiilnya, dan bisa jadi di sini fa'ilnya. Baik. Terus ini yang pasti itu kayak gitu. Ini pastinya kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan dia itu mubtada, kalau dia itu mubtada, maka berikut gini-gini. Nih kita rapihan dulu. Coba. Ini mubtada, ini khobar. Oke. Kalau dia itu jumlah mubtada dan khobar, maka di antara 1, 2, dan 3 ini pasti ada domir yang kembali ke sini. Pasti ada domir. Baik itu nanti dia itu menempel di baik dia itu nanti menempel di mubtadanya maupun dia itu menempel di khobarnya. Ataupun dia menempel di misalnya di sini di misalnya jadi hal, Mbak Ulan. Hal enggak. Salah. Malis. Afad. Ataupun dinempel dimanapun. Gitu. 1, 2, 3. Tetapi kalau misalkan dia itu apa namanya? Dia itu merupakan fiil dan fa'il nih, misalnya fiil dan fa'il, maka di sini kita lihat lagi. Bisa jadi atau nanti susunannya fiil di sini maf'ulun bihi. Kalau dia fiil berikutnya ada fa'il, maka biasanya ada domirnya itu juga ada di 1, 2, 3 sini. Bisa di fa'ilnya, bisa di fiilnya, bisa di fa'ilnya. Domirnya itu. Bisa di maf'ulun bihi-nya. A'id domirnya tiang ya. Tetapi kalau misalkan di sini fi'il terus langsung diikuti dengan maf'ul bihi, maka bisa dipastikan a'id domirnya itu ada di fi'ilnya itu, Mbak. Bingung nggak? Iya Ustadz, kalau yang berarti batasan dari sila mausul itu ketika sudah ditemukan ainnya gitu Ustadz ya? Nggak mesti. Nggak mesti. Batas silah Hmm. mausul itu ketika umdahnya sudah disebutkan. Oh, lebih tepatnya ke umdahnya ya. Mm-mm. Nah, tapi kenapa langsung ada yang sampai ke mudhof ilaih, ada yang cuman tadi sampai ke khobarnya Oke. aja gitu. Kenapa? Karena tadi kan khobarnya kan mahzuf. Mahdzuf. Mahzuf berarti kan kita harus 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 menyebutkan secara sempurna. Dia mahzufnya kenapa ini? Ternyata ada ta'aluk dengan bisabat tadi itu. Maka harus disebutkan itu bisabatin nunnya. Seperti itu. Berarti nggak bisa kalau misalkan, oh jadi si kalimat itu harus disebutkan sempurna baru itu dikatakan sila mausul ya? Mm-mm, gitu. Dan kalau dia misalkan ditakdirkan kayak tadi, ya harus disebutkan kenapa kok dia ditakdirkan. Hmm. Nah, penyebabnya itu disebutkan. Makanya bisa batin nun. Gitu. Oh, ta'aluknya disebutkan juga ya, Iya karena dong. dia sebagai ada yang tersimpan di takdirnya ya, Mm-mm. tersimpan khobarnya ya. Tersimpan khabar.
Tapi kalau semisal nggak ada takdirnya, Ustadz nggak perlu kan sampai ke Nggak mudhof perlu, nggak perlu. Nggak perlu. Hmm. Berarti sebagai penjelas aja ya Ustadz, Iya, jelas ya, pelengkap ya, lengkap. melengkapi. Hmm. Oh iya Ustadz, tadi Afwan saya tersilap yang isim ghair munsharif sama jamak taksir itu ketika dia di khafdun kan nggak Ustadz ya? Ketika khofat kan. Nah, Betul. ya kan itu ada apa ya? Ada irisan kan. Hmm. Berarti setiap apa ya disebutnya ya? Setiap i'rab itu ada irisan yang kayak gitu ya Ustadz ya? Nanti disebutkannya itu. Enggak sih, di tertentu aja, di tertentu aja, nggak semuanya, di tertentu aja. Oh berarti nasob kan sekarang tadi ya, yang Tadi nasob itu yang nasab, mulkoms jama muannas salim sama jama taksir ya. sama taksir. Di, Berarti si di khofat. beberapa ini aja, di beberapa keadaan aja, nggak semuanya. Hmm. Ya, Ustadz. Karena kan hampir sama ya. Jadi ditekankan di bagian itu ya Ustadz ya. Betul. Khawatir nanti ada terjadi ke apa, keburaman tuh antara satu dan yang lain. Padahal itu dalam Berarti kata yang di berbeda. Abdolnya Ustadz, Gimana? berarti di Abdolnya itu ketika membaca itu eh, didahulukan muannas salimnya dulu ya. Dibandingkan dengan jamak taksirnya. Ya, jamak muannas salimnya dulu. Karena karena biasanya jamak muannas salim biasanya ketika dia alif dan ta itu biasanya. Nah, Ustadz, Hmm. apakah bisa dikiaskan Ustadz ketika baca kitab, terus kita Hmm. nggak tahu itu harfi illah atau dia tuh memang mufrad Ustadz. Misalkan Enggak, lam ya buko gitu kan. Itu ah, bisa nggak dikiaskan? nggak bisa. Kita harus Nggak bisa. benar-benar nggak benar-benar harus tahu itu si si jenis isim itu ataupun jenis fiil itu. Berarti nggak semua Iya, yang lebih afdol itu di ini ya iya. Ustadz. Mm-mm. Baik, Ustadz. Lagi-lagi ini hanya ini ya, Mbak ya, hanya hanya takrib ya, hanya pendekatan aja ya, bukan yang sifatnya pasti ataupun kaidah. Untuk supaya ini aja lebih apa, lebih bisa gitu loh untuk oh ternyata salah ya, gitu. Ternyata salah ya apa yang saya perkirakan ini. Lagi-lagi ini bukan sebuah kaidah ataupun sebuah hal yang harus diikuti, enggak. Ini bisa jadi nanti punya ada pendapat yang lain lagi ataupun nggak bisa kayak gitu, harus pasti. Nah, ya berarti berarti ya ya harus pasti gitu. Kalau saya pribadi ini kan lebih ke arah misalnya kita benar-benar nggak tahu nih, ini apakah jamak taksir atau jamak muannas salim nih. Sementara kita nggak punya akses kamus misalnya. Ya sudah untuk sementara ini kita irobnya sebagai sebagai apa namanya sebagai sebagai jamak taksir dulu gitu. Sembari nanti misalnya ketika ada kesempatan untuk buka kamus ya udah kita buka kamus. Apa sih maksudnya ini? Tapi kan umumnya ketika kita mengirob kan seperti yang pernah saya bilang kemarin, cara mengirob. Cara mengirob pertama kita harus tahu apanya dulu. Mufrodat setiap kalimat. Itu kita harus tahu. Setiap mufrodat setiap kalimat itu kita harus tahu. Baru kita mengirob. Kan gitu stepnya. Ingat kan? Di awal-awal itu saya pernah katakan Hmm. tata cara mengirob pertama kali apa? Kita harus tahu jenis hurufnya. Apakah dia itu isim mufrad, apakah dia itu isim musanna, apakah dia itu isim jamak, apakah isim-isim apa. Nggak boleh kita langsung kembali ke irob dulu sebelum kita memaknai setiap kalimat tersebut. Barulah ketika kita memaknai setiap mufradatnya, baru kita mengirob. Baru setelah kita mengirob, nanti kita akan dapat pemahaman yang utuh tentang jumlah yang kamilah tersebut. Nah, jadi makanya kalau boleh saya tafsirkan, i'rob bintul makna tadi itu, bahwasanya ada ulama yang mengatakan i'rob itu merupakan anaknya dari kata makna. Maka kita harus bisa tafsirkan yang dimaksud dengan anaknya makna adalah ketika kita sudah mengetahui secara sempurna setiap mufrodatnya dan kita tahu apa namanya dan kita tahu jumlah maksud dari seluruh jumlah tersebut disebutkan ketika kita berhasil
mengikrobnya. Ya, saya ulangi lagi. Ulama itu bilang begini, al-i'robu bintul makna. I'rob itu anak dari kata makna, anak dari makna. Nah, makna di situ maksudnya dari para ulama adalah kita jadi tahu makna dari setiap makna dari maksud dari perkataan tersebut ketika kita mengi'rob. Terus kita tambahkan lagi jawaban saya tadi. Kita baru bisa mengi'rob ketika kita tahu mufrodat setiap lafaz yang ada tersebut. Karena kalau kita nggak tahu makna setiap mufradat, kita nggak akan pernah tahu i'rabnya, dan kita nggak akan pernah tahu makna secara utuh dari kalimat tersebut diucapkan. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab bintul makna. Ya, jadi nanti ada istilah al-i'rabu bintul makna. Itu maksudnya. Baik ya. Coba sampai di sini. Mbak Ulan, Bu Endah, ada pertanyaan nggak coba? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Barakallahu walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakumullah. wa iyakum wa iyakum.